Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah tabaraka wa taala, zat yang maha terpuji, yang senantiasa terpuji di setiap ruang dan waktu dan di segala zaman. Allah tabaraka wa ta'ala, sang pencipta langit dan bumi, yang mengatur seluruh alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan makhluknya, serta memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan rahmat dan dengan kasih sayangnya. Tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, manusia terbaik, manusia terpilih yang akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah dengan keistimewaan yakni syafaat al-udma. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bisa mengaji bersama. Semoga hal ini juga akan berlanjut pada hari-hari mendatang. Semoga kita terasah kembali hati kita dengan ilmu, dan semoga kita terbimbing kepada jalan yang benar biidznillah ta'ala. Berkaitan dengan tema yang kita telah sebutkan, yaitu perkara-perkara yang banyak dilakukan oleh manusia, yang hakikatnya itu adalah kesyirikan atau jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dan perkara-perkara tersebut sebagiannya telah kita terangkan, namun kita sedikit menyinggung pokok-pokoknya, yaitu yang pertama, perkara-perkara yang termasuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, yaitu mengenakan gelang atau kalung atau benang dengan tujuan untuk mengangkat bala atau menolak bala. Yang kedua yaitu mengalungkan jimat atau tamimah, yaitu mengalungkan untuk tujuan penjagaan, penyembuhan atau sejenisnya. Yang ketiga yaitu bertabarruk dengan pohon-pohon atau batu-batuan atau candi-candi peninggalan ataupun bangunan-bangunan dan berbagai hal yang berbau mistik, yang bertujuan mengambil keberkahan dari tempat-tempat tersebut. Yang hal ini semua juga termasuk perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia termasuk kesyirikan atau jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Yang keempat yaitu sihir. Yang kita sudah maklum, sihir ini yaitu satu amalan yang tersembunyi, yang sangat lembut, tapi memberikan pengaruh yang jelas dan nyata bagi kehidupan seseorang yang ia menjadi sasaran sihir ataupun objek sihir. Kemudian yang kelima yang insya Allah kita akan uraikan pada malam hari ini biidznillah ta'ala, yaitu al-kahanah, perdukunan. Perdukunan di sini yaitu
biasanya berkaitan dengan pengakuan mengetahui perkara-perkara yang gaib, atau mungkin istilah kita semacam paranormal, memberitakan tentang apa yang akan terjadi di bumi, dan ini sandarannya kepada sebab, dan sebab itu diantaranya mereka mencuri pendengaran, yaitu ada seorang jin yang mencuri pendengaran, mencuri dengar dari perkataan para malaikat yang mereka sedang membicarakan satu wahyu dari Allah atau pemberitahuan dari Allah mengenai sesuatu yang bakal terjadi di bumi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka para malaikat yang ada di dekat Allah mereka mendengar, kemudian mereka pingsan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka tersadarkan diri, maka mereka saling membincangkan apa yang Allah firmankan, dan itu disampaikan kepada para malaikat yang ada di langit-langit di bawahnya, yang kemudian di langit yang terendah itulah sekelompok jin yang mereka berpinggul-pinggulan, artinya bertumbuk-tumbuk untuk mencuri berita dari langit yang sedang dibicarakan oleh para malaikat. Kemudian apa yang mereka dapatkan dari para malaikat ini, jin ini akan menghabarkan kepada para dukun, yakni membisikkannya ke dalam telinganya. Kemudian ia menyertakan 100 kebohongan lain. Jadi kebenarannya satu dan 99 kebohongan atau 100 kebohongan itu dicampurkan padanya. Lalu satu kebenaran yang terjadi itulah yang kemudian menyebabkan manusia itu percaya dengan ucapan dukun tersebut atau kahin tersebut. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa dalam perkara yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah pintu atau kunci-kunci perkara yang gaib, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ia mengaku dapat mengetahui perkara yang gaib yang hakikatnya itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja dari perkara-perkara gaib ini diakui oleh seseorang bahwa ia mengetahuinya, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melibatkan dirinya dalam persekutuan ini dengan yakni menganggap bahwa ada orang-orang seperti dukun-dukun tertentu atau paranormal atau sejenisnya yang juga dipandang, dianggap bisa mengetahui perkara gaib yang hakikatnya itu adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah saja dan tidak bisa dimiliki oleh yang lainnya. Itu tadi bagi orang yang mengaku dia bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib yang hanya dimiliki oleh Allah. Atau juga orang yang membenarkan orang yang mengaku-ngaku mengenai demikian itu. Maka sungguh ia dan juga orang yang sejenisnya ini telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berarti telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuannya atau pendakwahannya atau pembenarannya tersebut. Banyak dari para dukun yang mereka bergantung sekali dengan syaitan-syaitan, dan sungguhnya mereka ini tidak luput daripada kesyirikan ataupun melakukan hal-hal yang sangat dekat kepada kesyirikan atau menghantarkan kepada terjadinya kesyirikan, yaitu yang mereka menjadikan para jin dan syaitan itu sebagai penolongnya
di dalam mendakwahkan perkara-perkara yang gaib, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang gaib yang tidak lazim dan tidak layak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perdukunan itu adalah kesyirikan. Dari satu sisi karena ia mendakwahkan memiliki kemampuan yang yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui yang menjadi kekhususan bagi Allah. Satu itu. Sisi lain yaitu karena ia bertakarrub dengan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada dukun itu, atau dukun itu kepada bangsa jin dari syaitan-syaitan yang membantunya di dalam memberitahukan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib ini terkait dengan perkara kebanyakan adalah apa yang sudah terjadi, dan itu mudah buat syaitan. Karena apa yang sudah terjadi, mereka dapat mencari informasi, menggali informasi dari bangsa jin yang sejenisnya, yang sama kufurnya, dalam waktu yang sangat singkat, sehingga ia bisa mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi, baik berkaitan pada diri orang-orang tertentu ataupun peristiwa-peristiwa tertentu yang di sekitar manusia atau sekitar kita. Namun untuk memberitahukan mengenai apa yang akan terjadi, maka jarang sekali apa yang mereka dakwahkan itu benar. Melainkan kadang-kadang mereka membuat tipu daya muslihat, yaitu dengan memberitakan apa yang akan terjadi dalam bahasa yang sangat umum, sangat samar. Seperti misalnya mengatakan bahwa dalam beberapa waktu mendatang di daerah ini, tapi dia tidak menyebutkan secara spesifik, hanya di daerah tertentu, yaitu menyebutkan daerah, misalnya daerah Kajen, tapi tidak menentukan Kajennya di mana. Akan terjadi satu peristiwa ini dan itu, peristiwanya pun tidak disebutkan secara detail, dan kemudian terjadi. Maka ini sungguhnya adalah tipu daya syaitan yang seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang yang memberitakan ini memiliki kemampuan untuk mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi. Dan ini sangat mudah buat syaitan, karena kadang syaitan dia juga memiliki kemampuan dengan izin Allah, tetapi bukan dengan ridhonya, yaitu untuk membuat muslihat-muslihat agar manusia itu percaya. Seperti para pesulap musyawwidin, mereka pesulap yang kadang-kadang menuliskan satu tulisan yang disembunyikan di tempat tertentu, digembok sebagainya. Kemudian setelah berapa waktu yang mendatang, ia menunjukkan di satu berita, dan persis yang di berita itu seperti yang ada di dalam kotak tersebut. Syaitan yang mendatangkan dan memasukkan ke dalam kotak itu apa yang tercatat di dalam berita, dan orang-orang mempercayainya seolah-olah itulah yang telah dituliskan oleh sang pesulap tadi dan penyihir tadi. Hal-hal yang serupa inilah yang sesungguhnya menyebabkan manusia terjatuh kepada kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Seperti diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yakni di sini adalah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi bersabda, "Man ata 'arrafan fa sa'alahu an syai'in fa saddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yauman." Barang siapa yang mendatangi paranormal lalu menanyakan kepada paranormal ini sesuatu hal, kemudian ia mempercayainya atau mempercayai apa yang dikatakan paranormal ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, lam tuqbal lahu salatun 40 yauman, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Yakni salat 5 waktunya selama 40 hari tidak ada faidahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang indikasinya bila seorang mati dalam keadaan seperti itu, ia mati dalam keadaan tidak sholat. Naudzubillah min dzalik.
Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun lalu ia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh ia telah kufur, ingkar terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka yang wajib diperhatikan dan diwaspadai, yang kita harus bersikap hati-hati, yaitu perkara para penyihir, para dukun, para pesulap yang mereka suka membuat kerusakan di muka bumi ini, dan mereka itu sungguhnya tidak sedikit pun mendatangkan kemaslahatan ataupun kebaikan. Sebagian mereka menampakkan di hadapan manusia sebagai dengan penampilan sebagai dokter yang mengobati berbagai macam penyakit, dan hakikatnya ia merusak akidahnya, karena ia menyuruh orang yang sakit tersebut untuk menyembelih karena selain Allah, yaitu seperti dikatakan untuk diakekahi, biasanya seperti itu. Oh, ini sakit, ini sebaiknya disembelihkan kambing, diakekahi, padahal dia sudah akekah. Maka akekah yang kedua ini bukan karena Allah, karena tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menyembelih akekah ini karena dukun tersebut. Dan kadang ia mengatakan, "Ini saya belikan," atau "Serahkan kepada saya uangnya dan saya akan belikan." Dan dia kadang menarik harga dengan harga yang sangat mahal, yang melebihi daripada keumuman harga kambing itu sendiri. Yang kadang-kadang sang orang yang berobat itu pun kadang tidak tahu bagaimana kambing itu disembelih. Yang kadang ia hanya dibawakan dagingnya saja atau yang sejenisnya. Ini kadang ada yang seperti itu. Ada yang memang ia menyembelihkan kambing dan ataupun menyembelihkan kambing, tetapi ini sungguhnya sudah merusak akidahnya, karena ia telah melakukan hal syariat bukan dengan perintah Allah tapi dengan perintah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga maknanya ia berkurban atau menyembelih hewan kurban karena selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi yang menuliskan suatu doa atau rajah, yang kemudian raja-raja ini adalah raja-raja yang mengandung kesyirikan, syirkiyah, dan juga perlindungan kepada syaitan, meminta perlindungan kepada syaitan. Dan ada lagi yang lainnya menampilkan dengan penampilan seperti orang yang bisa memberitakan perkara-perkara yang gaib atau tempat-tempat sesuatu yang hilang. Ini kadang biasa, dan itu mudah, seperti kita katakan bahwa mudah bagi syaitan dan bagi para dukun yang mereka bekerja sama dengan syaitan untuk bisa menemukan barang-barang yang hilang, karena bangsa syaitan, bangsa jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, tetapi hal itu tidak berarti dalam ridho Allah, yaitu mencari tahu barang-barang yang hilang untuk waktu, asal menyebutkan ciri-cirinya kepada dukun tersebut, apa benda yang hilang, di mana letak hilangnya, maka ia akan menyuruh jin-jin yang bekerja kepadanya atau yang memiliki perjanjian dengan dirinya mencari informasi. Dan sarananya dengan cara berbagai macam hal yang kadang sangat menipu sekali, sehingga seseorang mudah percaya dan meyakini bahwa itu cara yang benar, karena kadang-kadang diiringi dengan bacaan-bacaan Quran ataupun dengan dikir-dikir ataupun dengan sholawat, tetapi sebenarnya di situ dicampurkan, disisipkan hal-hal yang mengandung kesyirikan tanpa disadari oleh orang-orang yang datang kepada dukun serupa ini.
Mereka menanyakan kepada para dukun semacam ini apa yang mereka apa yang hilang dari mereka. Kadang ada yang bisa mereka temukan dan tidak sedikit mereka yang tidak bisa menemukan apa-apa. Nanti alasannya, wah karena ini sudah lewat waktunya. Sudah berapa saat yang sudah lewat. Oh ini bandanya sudah tidak lagi di tempat, tapi dia sudah dibawa. Ada lagi yang mengisyaratkan yang hendak mengadu domba. Ini yang mengambil orang dekat, masih satu rumah atau masih kerabat dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang syaitan mengetahui bahwa antara diri orang ini dengan sebagian kerabatnya terjadi perselisihan, yaitu dimanfaatkan oleh mereka syaitan itu untuk semakin menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara mereka. Sehingga akhirnya terjadi keributan, tuduhan, kebencian. Yang ini semua hakikatnya adalah ulah dari para syaitan yang menimbulkannya. Maka jangan menanyakan kepada mereka. Kadang pula mereka dapat menunjukkan di mana benda-benda tersebut, atau menunjukkan tempat-tempat di mana benda tersebut ada. Atau bahkan kadang ia bisa mendatangkan benda-benda yang hilang itu dengan perantaraan dari syaitan. Syaitan sangat mampu bahkan untuk meletakkan buhul sihir di bawah rumah kita, di tanah yang sudah dikeramik. Karena ia diberi kemampuan oleh Allah. Tapi bukan berarti kemampuan itu sebagai bentuk ridho, tapi sebagai bentuk ujian bagi bangsa jin itu sendiri. Siapa yang mereka memanfaatkannya untuk kebaikan diri mereka, dan ada di antara mereka yang memanfaatkannya untuk kesenangan-kesenangan mereka yang batil, yang tidak dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi, dan di masyarakat kita yang serupa ini sangat banyak sekali terjadi. Kadang pula seseorang yang sesungguhnya ia tidak pernah mempelajari suatu ilmu apapun untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib, namun tanpa disadarinya sungguhnya itu adalah bantuan dari jin yang kadang sudah sejak kecil, bahkan ada yang sejak bayi sudah masuk ke dalam diri anak. Maka anak itu kadang perlu banyak dimohonkan perlindungan kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk kedua putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan doa ini juga dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua cucunya, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Doa itu u'iduka, kalau itu anaknya laki-laki, u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. U'iduka, ini kalau laki, kalau perempuan u'iduki, dibacakan di hadapan anak itu, aku mohonkan perlindungan untukmu bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahamah, dari segala bentuk syaitan, segala jenis syaitan, baik syaitan dari manusia, baik syaitan dari bangsa jin, baik syaitan dari binatang, semuanya syaitan. Yang jahat dari makhluk-makhluk ini namanya syaitan. Manusia ada syaitan min syayatinil jinni wal insi, syaitan dari kalangan bangsa jin dan syaitan dari kalangan bangsa manusia, dan juga syaitan dari bangsa binatang seperti tikus, seperti ular, dan juga yang lainnya termasuk kuman, termasuk virus. Maka sungguhnya obat yang paling mujarab ataupun perlindungan yang paling mujarab yaitu dengan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat, tempat apa saja,
Fayaqul, lalu dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sehingga dia pergi meninggalkan tempat singgahnya itu. Dikatakan oleh para ulama, maksudnya baik dia singgah di tempat itu untuk waktu yang lama atau untuk waktu yang sebentar, untuk tinggal permanen atau juga untuk hanya singgah sesaat. Dan dikatakan pula bahwa itu dari kejahatan makhluk Allah ini, syarri ma khalaq, yaitu dari segala bentuk kejahatan makhluk Allah, baik manusia, jin maupun termasuk binatang. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, faqad jarrabtu dzalika, aku telah mengamalkan hal itu, hatta nasitu yauman, sampai suatu hari aku lupa dan tidak membacanya. Lalu apa yang terjadi? Faladagatni aqrab fi baiti, di rumah aku disengat oleh kalajengking karena lupa tidak membaca doa ini. Artinya bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa perlindungan ini adalah doa untuk menjaga kita dari segala keburukan dan kejahatan, termasuk insyaallah virus-virus, segala bentuk virus, termasuk ke dalamnya virus corona atau bakteri-bakteri yang lainnya. Tadi doa kepada anak-anak kita, u'iduka atau u'iduki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah. Dan hammah itu adalah binatang yang berbisa, termasuk kalajengking atau termasuk ular atau termasuk binatang-binatang kecil yang kadang menyengat sampai menyebabkan luka yang besar, atau bahkan mungkin nyamuk-nyamuk demam berdarah dan sejenisnya. Ini min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Dan aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu dari kulli syaitanin wa hammah, min kulli ainil lamah, dari setiap mata yang mencela, yaitu mata-mata jahat, yaitu mereka mata-mata dengki yang tidak, yaitu dari mata-mata syaitan yang gampang dengki dan iri kepada manusia. Maka orang yang banyak membaca ini atau membacakan ini untuk anak-anaknya, wa insyaallah ia akan terjaga dari segala keburukan. Maka kadang-kadang anak yang tidak dijaga dengan zikir serupa ini, dia suka kena gangguan. Dan pada waktu kecil biasanya cirinya, tidak mesti, cirinya biasanya sering sakit, panas, atau juga kadang suka rewel di waktu-waktu tertentu. Kadang ada yang di waktu tengah malam atau menjelang maghrib atau menjelang subuh. Bila itu terjadi, maka sering-seringlah didoakan perlindungan atau diruqyah secara mandiri dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan memohon kepada Allah perlindungan agar gangguan itu hilang. Sebab kadang hal itu menetap pada diri anak itu sampai anak itu dewasa. Dan kadang memberikan kemampuan tadi, mampu melihat alam jin. Yang hal itu kadang dimanfaatkan oleh bangsa jin itu untuk dia menunjukkan kehebatan-kehebatannya dan menunjukkan kehebatan pada orang-orang, pada diri anak ini, sampai akhirnya bisa berkomunikasi. Ada yang seperti itu. Sehingga kadang ada pula yang sampai bisa menebak hal-hal yang bakal terjadi dalam waktu dekat, dalam berapa jam. Karena barangkali syaitan juga punya analisa mengenai sesuatu yang bakal terjadi di sekitarnya, atau dia telah mendapatkan informasi-informasi dari malaikat seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang pula ada anak yang terkena kayak gini pada saat dia mengalami sakit keras, bawa rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu, kamar rumah sakit itu yang harusnya disterilkan. Ketika kita membawa keluarga kita, kalau sampai terpaksa, wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kena. Maka kalau sampai dimasukkan ke rumah sakit,
maka bacalah zikir tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, untuk diri kita, dan kita bacakan untuk orang yang kita rawat di rumah sakit, atau kalau dia orang dewasa, ingatkan, ajari untuk membaca doa ini. Termasuk doa tadi yang dibaca Nabi untuk kedua putranya, yaitu cucunya Hasan dan Husain. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kenapa? Karena apa yang terjadi di ruang-ruang rumah sakit, kamar-kamar rumah sakit ini tempat gonta-ganti orang. Dan di situ kadang ada yang datang ke situ membawa jin, yang artinya orang itu meninggal, orangnya pergi, jinnya menetap. Sehingga seringkali justru orang sakit itu kondisi fisiknya lemah, mudah terkena jin. Karena dia di dalam kepesimisan, dalam ketakutan, dalam kondisi-kondisi yang menjadi sebab terbukanya pintu masuknya syaitan ke dalam diri seseorang. Maka bacakan ruqyah, bacakan perlindungan, wa insya Allah Allah akan melindungi sehingga ia tidak terganggu. Karena banyak kasus yang jin itu masuk pada diri seseorang, yaitu pada saat orang itu sakit di rumah sakit. Setelah pulang dari sembuh dari sakitnya, justru menampakkan kehebatan-kehebatan yang aneh, yaitu bisa melihat alam jin. Kadang sampai bisa ngobati, kadang bisa memijat yang sebelumnya tidak bisa. Nah, ini yang wajib kita waspadai. Ini bukan karomah dan bukan pula karunia, tetapi itu bisa menjadi bencana bila kita tidak mewaspadainya. Yang lazim, yang wajib bagi kita untuk selalu berlindung dan bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau nanti masuk waktu Isya saya diingatkan, ini jam saya di depan ini kurang tepat, saya tidak pegang jam. Ada pula yang sisi lain yang kadang orang yang menampakkan dirinya seperti seorang wali, yang ia memiliki kemampuan yang di luar batas kewajaran, di luar batas kenormalan manusia, atau yang istilahnya adalah khawarik lil adah, yaitu hal-hal di luar kebiasaan, seperti misalnya berjalan di atas air, atau selain itu menusuk-nusukkan benda tajam ke dalam dirinya dan tidak mempan. Atau kadang mereka mengaku memiliki karomah, yang itu sesungguhnya hanya diberikan oleh Allah kepada para wali. Insya Allah ada pembahasan tersendiri antara karomah dan antara ilmu-ilmu yang diperoleh dengan bantuan syaitan. Itu ada pembahasannya insya Allah nanti. Kemudian di antara keajaiban yang kadang-kadang mereka miliki seperti berjalan di atas api, bara api, atau di atas paku. Hal-hal ini semua sesungguhnya merupakan tipu daya syaitan. Ada lagi yang memukul-mukulkan badannya dengan pisau atau dengan pedang atau dengan benda-benda tajam lainnya. Ada juga yang dia dengan mudahnya menangkap ular tapi ada juga itu keahlian. Ada yang memang mereka memiliki keahlian murni menangkap ular. Tapi ada yang ia bentuknya bukan keahlian tapi dibantu dengan jin. Dan banyak lagi yang hakikatnya itu semua adalah perbuatan-perbuatan dajjal, yaitu para pembohong dan pendusta, musyawwid, yaitu para pesulap, atau mereka yang menjadi penolong-penolong bagi, atau yang menjadi anak-anak daripada syaitan, yaitu yang mereka ini bekerja sama dengan syaitan atau budaknya syaitan. Semua dan jenis-jenis semua ini hanyalah untuk menipu manusia, dan kadang-kadang orang-orang yang seperti itu memanfaatkannya untuk memperkaya dirinya saja, atau untuk merusak akidah, baik disengaja atau kadang tanpa disadari. Orang yang melakukan seperti ini, seperti kita katakan di atas, tidak semuanya menyadari. Kadang ia merasa ini sebuah karunia dari Allah, dia bisa mengobati, memijat, ataupun memberikan resep segala macam, yang itu semua kadang-kadang bentuk bisikan dari jin yang tanpa dia sadari.
Tapi kadang pula hal-hal itu bila disikapi dengan bijaksana dan dia bertawakal kepada Allah, dan memang ada benda-benda ataupun bukan benda-benda, tanaman-tanaman yang memang memiliki khasiat yang bisa mengobatinya. Hal-hal serupa ini kadang susah untuk kita bedakan. Maka yang terpenting bila sesuatu itu telah dilakukan penelitian dan dilakukan uji coba lab dan memberikan hasil, maka yang demikian itulah yang dibolehkan, dibenarkan untuk kita menggunakannya dan memanfaatkannya. Namun bila sesuatu itu yang kadang jamu-jamuan itu oleh sebagian dukun hanya sebagai kamuflase, hanya untuk mengkaburkan, tetapi sungguhnya pengobatannya yang intinya adalah dengan bantuan dari bangsa jin. Yang demikian ini yang tidak dibenarkan. Adapun dengan pengobatan herbal yang ditemukan dengan uji coba ataupun dengan pengalaman dari nenek moyang turun-temurun yang memiliki pengetahuan tentang ketabiban dan sebagainya, maka hal-hal yang semacam ini adalah perkara-perkara yang tidak mengapa, bahkan dibenarkan untuk digunakan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberitakan beberapa bentuk pengobatan herbal seperti dengan habbatus sauda, dengan madu, atau dengan minyak zaitun, ataupun dengan hal-hal lainnya seperti bekam, yang itu semuanya merupakan sarana-sarana pengobatan yang dibenarkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk waktu Isya? Oh, 2 menit lagi. Baik, saya rampungkan sedikit lagi. Maka yang wajib bagi kaum muslimin agar senantiasa waspada dan berusaha menjauhkan diri dari perkara-perkara serupa ini. Apabila melihat indikasi yang mengarah kepada bentuk-bentuk keajaiban serupa ini, maka hendaknya ia menjauhkan diri, menjaga diri agar tidak terjatuh kepada keburukan yang lebih dalam lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk keburukan ini. Wa insyaallah kita akan lanjutkan pengajian ini ba'da salatil isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.